mewahyukan dirinya kepada kita melalui banyak cara. Apakah Allah juga mewahyukan dirinya kepada kita saat ini melalui suara hati? Di tengah hiruk pikuk dunia sekarang ini, Romo, seringkali kita sendiri tidak bisa membedakan apakah ini suara Allah, suara saya, ataukah suara-suara yang lain. Apakah benar Allah masih berbicara kepada kita hingga hari ini melalui suara hati kita? Terima kasih. Pertanyaan, apakah Allah berbicara juga melalui suara hati? Karena saya mengatakan Allah berbicara melalui berbagai macam cara. Jawabannya ya. Akan tetapi harus dibedakan, firman Tuhan melalui hati nurani tidak sama mutunya dengan firman Allah dalam kitab suci. Karena itu saya tidak bisa mengatakan, oh saya mendengar suara Tuhan, saya diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, ini suara Tuhan, saya merasa ini dalam hati nurani saya ada. Mungkin itu Tuhan yang bicara, tapi kan sulit sekali mengetahui dengan pasti apakah itu suara Tuhan betul atau tidak. Maka Gereja Katolik mengatakan suara hati tidak boleh dimutlakkan, tetapi harus dikontrol dengan kitab suci. Karena kita percaya kitab suci lah yang mengandung firman Tuhan yang sungguh-sungguh firman Tuhan. Hati nurani boleh dianggap bisikan Roh Kudus atau suara Tuhan, tetapi karena tidak ada kepastian, tidak bisa disamakan nilainya dengan firman Tuhan dalam kitab suci. Sulit membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Nah itu soal lain tuh, soal lain. Membedakan suara Tuhan dari bukan suara Tuhan itu ada ilmunya sendiri. Semakin kita banyak berdoa, semakin banyak membaca kitab suci, semakin banyak hidup dalam keheningan, anten-anten rohani kita di dalam semakin sensitif, lalu mengerti ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin saya melakukan ini, maka dia punya kepekaan untuk merasa Tuhan menghendaki saya ini. Tapi tidak ada kepastian, maka harus konsultasi dengan orang yang tahu. Maka dalam menentukan panggilan misalnya ya, seorang mau jadi pastor atau tidak, retret, terus banyak doa, banyak baca firman, diharapkan calon imam merasa iya saya dipanggil, tapi siapa tahu tidak. Nah lalu ada para pemimpinnya selama 7 tahun dididik, mereka melihat karena hidup sehari-hari ketemu dengan dia setiap hari, lalu dia mengatakan mereka biasanya nggak satu orang, nggak cocok kamu, nggak cocok. Lalu saya merasa dipanggil Tuhan, pimpinan mengatakan tidak cocok, maka permohonan untuk jadi imam ditolak. Bisa salah, para pemimpin bisa salah, tapi itulah yang terjadi. Kita tidak boleh mengandalkan keinginan orang saja, harus ada sesuatu di luar hati nurani yang ikut menentukan.